mari kita mengikuti upacara percikan para calon bakal yang mengingatkan kita semua akan sakramen pembaptisan, sakramen utama yang mempersatukan kita dengan Kristus yang menderita dan bangkit. Baik, mari kita mengantar ketujuh bibir kita ke altar Tuhan bersama dua kali Salam bintang laut, Bunda Tuhan kami, perawan termurni, gapura surgawi. Salam malaikat, rela engkau sambut, teguhkanlah kami dalam damai Tuhan. Bunda yang pemurah, pengantara surga, mohon bagi kami selamat sentosa. Mawar tanpa duri, darah tak bernoda, ajarilah kami hidup suci murni. Ulurkan tanganmu dengan kasih mesra, dan antarlah kami kepada Yesusmu. Terpujilah Bapa bersama Putera dan Roh Kudus Allah hingga selamanya. Salam bintang laut, Bunda Tuhan kami, perawan termurni, gapura surgawi. Salam malaikat, rela engkau sambut, teguhkanlah kami dalam damai Tuhan. Bunda yang pemurah, pengantara surga, mohon bagi kami selamat sentosa. Mawar tanpa duri, darah tak bernoda, ajarilah kami hidup suci murni. Terpujilah Bapa bersama Putera dan Roh Kudus Allah hingga selamanya. Amin.
terpuji bukan karena status atau pendidikannya, tetapi karena iman, harapan, cinta, dan perjuangannya. Kita sekalian diajak bersama berdoa bersama bagi negeri saudara kita. Semoga mereka setia dan supaya mereka sebagai misionaris Serikat Allah untuk selamanya. Kita mengucapkan Tuhan dengan mengiringi musik dan lagu pembuka.
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prabu Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membawakan saya pada hari yang kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa, mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Terpuji Allah Maha Tinggi.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memilih Maria untuk menjadi Bunda Yesus Kristus Tuhan kami. Pada hari ini, Ia telah Engkau angkat menjadi ibu segala orang kudus di surga. Bapa yang kudus, dengan hati gembira kami bersyukur kepadamu atas anugerah rahmat kesetiaan yang Kau berikan kepada hamba-hambamu, ketujuh saudara kami yang telah mengikuti putramu dan dengan berani meninggalkan segala sesuatu dan akan mengikrarkan kaul untuk selamanya dan mengikuti Engkau dalam serikat sabda Allah. Kami pun bersyukur atas segala berkat-Mu bagi serikat yang telah didirikan dalam nama putramu, Sang Sabda yang telah menjadi daging. Dan kami mohon, semoga roh kasih setiamu senantiasa mendorong kami semua untuk semakin tekun mengikuti putramu, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih, sabda Tuhan yang selalu kita dengar dan kita renungkan senantiasa menerangi dan membuka mata hati kita untuk selalu setia pada kehendak Tuhan. Karenanya, marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan berikut dengan penuh iman. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gadah besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya.
Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di antara mereka yang disayangi terdapat puteri-puteri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Sekarang keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Sekarang keturunan akan menyebut aku bahagia. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.
menurut Lukas. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan, menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia telah mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tujuh bruder bersama keluarga yang saya kasih dan saudara-saudari seiman dalam Tuhan. Makna perayaan Maria diangkat ke surga dan pengikraran kaul kekal yang kita sedang rayakan ini bisa ditemukan bukan hanya dalam Injil, tapi juga dalam bacaan kedua, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Maria diangkat ke surga merupakan bagian dari kebangkitan.
iman akan Maria diangkat ke surga didasarkan pada iman akan kebangkitan Kristus. Tidak ada orang sebelum Yesus dari Nazaret yang sesudah mati hidup kembali dan hidup terus. Ada banyak peristiwa di dunia di mana orang mati suri atau koma, bisa sampai 1 bulan, lalu dia sadar kembali. Atau dalam Injil, pemuda dari Nain sudah dalam peti, sedang diarah ke kubur, bertemu Yesus, hidup kembali. Anak Yairus barusan mati, tapi karena Yesus hidup kembali. Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, lalu dia hidup kembali. Ini bukan kebangkitan yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Kebangkitan yang dialami Kristus yaitu dia bukan hidup kembali seperti kita. Lazarus mati lagi kan? Pemuda dari Nain mati lagi. Anak Yairus mati lagi seperti kita. Kita masih hidup nih, maksudnya yang lain-lain yang lebih dulu dari kita. Tapi Yesus sesudah disalibkan, mati disalib, dikuburkan, dia bangkit kembali, tidak seperti manusia yang biasa. Dan itu membuat para murid tidak gampang mengenal dia ketika dia menampakkan diri sesudah kebangkitan. Itu yang dimaksudkan dengan tubuh rohani yang bangkit. Dia hanya bisa dilihat oleh orang kepada siapa dia berkenan. Dalam surat pertama Paulus pada jemaat di Korintus yang kita dengarkan tadi sepotong itu lebih dulu, itu cerita tentang Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Petrus dan seterusnya sampai sekitar 500-an orang, dan yang terakhir kepada Paulus. Itu kebangkitan. Kebangkitan macam ini dialami sesudah Yesus hanya Bunda Maria. Yang sesudah mati diangkat dengan jiwa dan badan. Itu yang kita rayakan hari ini. Sedangkan kita yang lain, baik yang beragama Yahudi, Katolik maupun Islam, kita itu tunggu pada akhir zaman. Kebangkitan pada akhir zaman. Untuk yang Kristen, pada akhir zaman tubuh kita baru dibangkitkan. Apa yang bisa kita pelajari dalam hubungan dengan perayaan Kaul Kekal hari ini dan untuk kita semua dari misteri hari ini? Apa yang dibuat Bunda Maria sehingga dia diangkat dengan jiwa dan badan? Itu semata-mata rahmat Tuhan, karena dia dipilih menjadi ibu Yesus. Tetapi bukan hanya itu, karena dia hidup sesuai dengan panggilannya. Dia tidak hanya mengikrarkan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan, tapi dia menghidupi ikrarnya itu. Dia percaya, dan karena itu para bruder kita memilih tema berbahagialah dia yang percaya. Dan kebahagiaan itu diungkapkan dalam Injil tadi, Magnificat. Apa yang perlu kita tiru dari Bunda Maria? Dia perempuan wanita sama seperti perempuan-perempuan lain, sama seperti perempuan zaman sekarang.
Dia seorang ibu rumah tangga. Suaminya tukang kayu. Tukang kayu itu bukan orang besar. Bukan imam agung seperti Kaifas. Bukan seperti Raja Herodes. Bukan seperti Kaisar Tiberius. Tukang kayu adalah orang sederhana tapi orang yang kerja keras. Dan istrinya pasti kerja keras. Dan itu Maria. Dan orang yang macam ini tidak hanya hidup dari apa yang kelihatan, tidak hanya hidup dari apa yang dia rasakan, tidak hanya hidup dari apa yang dia pikirkan atau yang dia inginkan, yang dia bayangkan. Orang macam Bunda Maria, orang yang hidup seperti manusia lain, tapi terarah ke yang tidak kelihatan, terarah kepada yang bernilai. Dan keterarahan itu tidak lain daripada Tuhan Allah sendiri. Allah tidak kelihatan, tetapi setiap perkataan, setiap perbuatannya dihubungkan dengan Allah dan kehendaknya. Dia senantiasa mencari Allah dan kehendaknya sebelum mengambil suatu keputusan. Itu Bunda Maria. Karena Allah dan kehendaknya menjadi yang utama, maka ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan panggilan Maria yang baru, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, panggilan yang lebih besar dari ibu rumah tangga, yaitu menjadi ibu Yesus yang akan menjadi raja segala raja, Bunda Allah. Dan itu dia tidak mengerti. Tidak mungkin seorang manusia menjadi Bunda Allah, kan? Dia tidak mengerti. Dia masih baru bertunangan, belum hidup bersama sebagai suami istri. Tapi karena iman dalam surat Ibrani bab 13 itu bukti dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka dia percaya pada sabda Allah bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, yang kudus dari Allah berkat naungan Roh Kudus. Dia percaya meskipun dia tidak mengerti. Ini yang kita sebut ketaatan. Baik ketaatan sebagai kaul yang akan diikrarkan para bruder sebentar, maupun ketaatan dalam kehidupan kita, terlebih peristiwa-peristiwa yang sulit kita lihat sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang menyusahkan, yang membuat kita menderita. Jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut kehendakmu. Itu ketaatan. Mencari Allah dan menjadikan Allah itu nomor satu di dunia, itu artinya juga kita tidak memutlakan, tidak mengutamakan apapun di dunia ini di atas Allah. Semua yang kelihatan, semua yang menarik, itu relatif. Uang, barang, karier, pangkat, kecantikan, kegantengan, relatif. Waktu masih umur 17-an, 20-an, cantik, ganteng. Coba masuk 50-an. Coba masuk 60-an. Masuk 70-an. Itu relatif.
Yang kelihatan kan ini. Dan menarik. Membuat orang jatuh cinta. Relatif. Kalau kita hidup tidak terarah kepada yang tidak kelihatan, pada Dia yang melihat kita, tapi kita tidak melihat Dia, dan kehendaknya yang tidak gampang ditafsir dalam hidup sehari-hari. Kalau kita hidup hanya ikut mata kita, ikut mulut kita, ikut telinga kita, ikut perasaan kita, ikut keinginan kita, ikut pikiran kita, kita akan berakhir di dunia. Kita tidak akan melampaui. Kita tidak akan mengalami kehidupan seperti Bunda Maria kebangkitan. Kita tidak akan mengalami. Apa artinya semua yang kelihatan itu relatif? Pangkat, karier, barang, uang, bahkan orang yang kita cintai, anggota keluarga kita, atau perempuan untuk para laki-laki yang paling menarik, paling cantik, atau laki-laki yang paling ganteng bagi perempuan, itu relatif sekunder yang tidak boleh menghalangi kita mencari Allah dan kehendak-Nya. Itu kaul kemiskinan, meninggalkan semua yang kelihatan itu, barang, uang, karier, pangkat, kekayaan, tapi juga orang yang paling kita kasih, orang tua kita. Kenapa? Yesus bilang apa? Dalam Injil Lukas, dia bilang, barang siapa tidak membenci ibunya, tidak membenci bapaknya, tidak membenci saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, tidak layak menjadi muridku. Tidak layak mengikrarkan kaul kekal. Itu berarti apa? Yesus tidak maksudkan mendorong kamu harus membenci. Yesus itu seorang nabi. Karena itu dia mau membuat orang, mana bisa benci orang yang paling mengasihi kita, yang melahirkan kita. Tidak, dia maksud yang relatif itu relatif, yang mutlak hanya Allah. Karena itu meninggalkan segala sesuatu seperti Bunda Maria, seperti para rasul, seperti Paulus, itu artinya kita hidup di dunia, tapi hidup kita tidak dibatasi oleh apa yang kelihatan, tapi terarah selalu kepada yang tidak kelihatan, pada nilai-nilai yang diperjuangkan seumur hidup. Karena itu kami yang sudah lama dalam imamat, lama dalam hidup berkaul, kami tidak bisa katakan sudah selesai perjuangan itu. Kami tidak melihat Tuhan Allah. Sampai sekarang saya belum pernah lihat. Saya khotbah omong tentang Dia, saya tidak pernah melihat Dia. Tapi saya yakin Dia sedang melihat saya, dan Dia sedang mengikuti apa yang saya katakan, dan Dia sedang mengatur apa yang boleh keluar dari mulut saya, apa yang tidak boleh keluar dari mulut saya. Itu yang harus kita arahkan pikiran kita, baik yang biarawan imam maupun yang awam yang berkeluarga. Kalau hidup kita selalu terarah mencari Dia dan kehendak-Nya, meskipun kita ditimpa oleh berbagai kesulitan, meskipun kita mengalami kesenangan yang begitu menggembirakan kita di dunia ini, kalau kita tetap terarah kepada Dia dan kehendak-Nya, maka kita akan selalu mengambil keputusan yang tepat dan hidup kita terarah. Kita akan tidak gampang ditarik orang ini, ditarik orang itu, tidak gampang ditarik oleh HP ini, oleh HP itu, oleh program ini, aplikasi itu. Kita ikut semua, tapi itu tidak menguasai kita. Kita menguasai semua itu.
Mari kita pada sore hari ini bukan hanya bersyukur kepada Tuhan, tapi juga berdoa supaya 7 saudara kita ini yang berani ambil keputusan seperti Bunda Maria, meskipun tidak jelas apa yang terjadi besok-besok, hanya karena mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, sabdanya yang tertulis dalam kitab suci itu benar. Kepercayaan itu dan kepercayaan akan kesetiaan Allah dan hidup yang selalu dijiwai oleh doa mohon bimbingan Allah, rahmatnya, supaya kita selalu terarah pada Dia, mencari Dia dan kehendaknya. Itulah yang akan terjadi kepada 7 saudara kita, dan mereka bertahan dalam panggilan sampai akhir hayat. Amin.